ahli waris dari 2 orang laki-laki itu. Ini zaman Umar. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa al-qiyafah atau telematika ini mempunyai tempat tersendiri dalam metode penetapan nasab selain dengan metode-metode yang lain. Ya, terbukti Rasulullah melakukan semacam itu, Rasulullah menunjukkan kerelaan dengan tabruku masruron, melihat kerelaan Umar, juga demikian Abu Thalib, Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat-sahabat yang lain. Dan kemudian diikuti oleh tabi'in. Nah, qiyafah ini diambil sebagai salah satu metode penentuan hukum, penentuan nasab. Ini mengambil metode taklili. Ya, metode taklili. Metode taklili itu adalah mengambil kesimpulan hukum dari nas dengan pertimbangan illatul hukmi. Rasa senang Rasulullah ini disebut sebagai illatul hukmi atau alasan dibenarkannya metode al-qiyafah. Kemudian sekarang yang dibahaskan tes DNA. Tes DNA dengan qiyafah itu apa persamaan dan apa perbedaannya? Jadi memang tes DNA itu pada zaman ulama salaf itu belum ada, karena tes DNA itu baru ditemukan pada abad 19. Nah, tetapi dalam tes DNA ini pewarisan sifat antara orang tua dan anak ini dijelaskan lebih rinci. Nah, kalau qiyafah ini ya hanya ciri-ciri fisik saja. Sehingga al-qiyafah ini setidaknya masuk dalam satu kajian pewarisan sifat melalui tes DNA. Nah, persamaannya antara qiyafah dan tes DNA ini semuanya harus dilakukan oleh seorang yang ahli, spesialis. Kalau perbedaannya, qiyafah ini dilakukan dengan penglihatan, perasaan atau feeling, sedangkan tes DNA ini dilakukan dengan menggunakan alat teknologi yang baru ditemukan pada tahun 1869 oleh Frederick Miescher. Ya. Saya lanjutkan. Seorang dokter namanya Dr. Herawati Sudoyo ini mengatakan bahwa hasil tes DNA ini 100% akurat. Ini bila dikerjakan dengan benar. Sehingga tes DNA ini dapat dikiaskan. Nah, ini tadi ya, salah satu metode istimbatul hukmi adalah kias. Sehingga di sini tes DNA dapat dikiaskan dengan qiyafah, yaitu kedua-duanya bisa menjadi qarinah, menjadi tanda. Ya. Dan tanda yang ada dalam tes DNA ini adalah tanda yang sudah jelas dan meyakinkan, tidak dibantah lagi oleh manusia normal dan berakal. Jadi pembuktian kesimpulannya dari dalil yang kita paparkan, metode yang kita pakai, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembuktian tes DNA ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti atau qarinah yang mempunyai nilai keakuratan dan keotentikan. Alat bukti qarinah ini merupakan bentuk wujud kias yang berupa kias musawi, kias yang sama, ilat-ilatnya sama antara tes DNA dan qiyafah. Ini untuk qiyafah cukup. Masalah yang kedua kita sampaikan, yaitu masalah bayi tabung. Jadi ini harus kita pahami dulu maqasidus syariah. Jadi Islam itu kan agama yuradu bihi tadbiru masalihil ibad. Jadi Islam itu adalah agama yang tugasnya, tujuannya, maksudnya adalah mengatur kemaslahatan manusia. Dalam kaidah fikih kan kaidah inti itu adalah jalbul masalih wa darbul mafasid. Nah, dalam kehidupan keluarga itu tentunya ketika orang menikah itu maka tujuannya adalah memperoleh keturunan. Sehingga kemarin juga muncul permasalahan, ya ada apa itu? Masalah ya, satu masalah di mana saat ada keluarga itu yang sepakat untuk tidak mempunyai keluarga, apa itu? Cilfil atau apa namanya?
Jangan lupa saya. Nah ini. Nah ternyata dalam kehidupan kita ini tidak semua orang bisa memiliki keluarga, memiliki anak. Dalam penelitian ada 10-20% pasangan ini yang kesulitan mempunyai keturunan. Ada 10-20 dalam penelitian ilmu kedokteran. Ada 10 karena berbagai macam faktor, mungkin faktor suami, mungkin faktor istri, atau mungkin faktor-faktor yang lain atau kedua-duanya. Ini bisa saja terjadi. Maka kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan solusi. Ketika ada seorang pasangan yang kesulitan memperoleh keturunan karena ada hal-hal tertentu, maka ilmu pengetahuan memberikan solusi, yaitu adanya bayi tabung atau juga inseminasi buatan. Dalam istilahnya al-laqihus sinai. Ini sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh keturunan. Jadi inseminasi buatan ini adalah cara untuk memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan, melalui koitus atau jima. Nah, ada dua teknik ya. Ada teknik fertilization in vitro, ada gamete intrafallopian transfer. Ini ada dua teknik inseminasi buatan. Ini tentunya panjenengan sudah tahu. Nah, ketika kita mau menghukumi, maka kita harus tahu objek hukum itu, mahkum alaihnya itu seperti apa. Nah, ternyata inseminasi buatan itu ada dua benih, ada dua sumber benih, yaitu inseminasi buatan dengan sperma suami sendiri dan ovum dari, bahkan dalam keterangannya ada 8 ya, ada 8 kemungkinan, yaitu ketika sperma dari suami sendiri, kemudian ovum dari istri sendiri, dan diproses atau diletakkan di rahim istri sendiri. Ya, ada 8 kemungkinan. Kemudian yang kedua, ini kalau spermanya bukan dari suami sendiri. Nah, ini ya. Jadi yang pertama benih dari suami dan istri kemudian ditanam dalam rahim istri. Kemudian yang kedua benih dari suami dan istri kemudian ditanam dalam rahim wanita lain. Benih yang ketiga benih dari si suami dan dibuahkan dengan ovum wanita lain dan ditanamkan dalam rahim istri. 4 benih dari si suami dan dibuahkan dengan ovum wanita lain dan ditanamkan dalam rahim wanita lain. 5 benih dari laki-laki lain atau laki-laki donor dibuahkan dengan ovum si istri dan ditanam dalam rahim istri. 6 benih dari laki-laki lain dibuahkan dengan ovum si istri dan ditanamkan dalam rahim wanita lain. 7 benih dari laki-laki lain dibuahkan dengan ovum wanita lain dan ditanamkan dalam rahim si istri. 8 benih dari laki-laki lain dibuahkan dengan ovum seorang istri yang lain dan si suami dan ditanamkan dalam rahim si istri. Nah, ini dalilnya, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ini prinsip-prinsip yang harus kita pegang dalam menentukan hukum bayi tabung. Ini waqala Abu Bakar an Abi Dunya haddatsana Ammar bin Nasr haddatsana Baqiyah an Abi Bakar ibni Abi Maryam anil Haisam bin Malik at-Ta'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min dambin ba'da syirki a'dhama min nutfatin wadu'aha rajulun fi rahimin la yahillulah. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kemusyrikan, yang lebih besar daripada air sperma yang diletakkan seorang lelaki di rahim yang bukan halal. Dalam hadis yang lain yang kita kutip dari kitab Hikmat Tasyri' wa Falsafatuhu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yusqiyanna ma'ahu zar'a akhi. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali meletakkan air maninya di tempat sawah saudaranya. Jadi ini kemudian yang kedua yang harus kita pertimbangkan, mani
Mani itu ada mani muhtarom, ada yang mani ghairu muhtarom. Di sperma itu ada yang muhtarom, ada yang ghairu muhtarom. Yang muhtarom itu adalah mani yang keluar dengan cara-cara yang halal. Yang kedua adalah mani yang ghairu muhtarom. Ini adalah mani yang keluar dengan cara-cara yang tidak halal. Ini dari kitab Kifayatul Akhyar dan kitab Bujairami Al-Manhaj. Jadi dari dalil-dalil tadi kita ambil illatul hukmi. Ya. Illatul hukmi dalam inseminasi buatan atau bayi tabung itu adalah adanya hajat. Adanya hajat demi kelestarian dan ketenangan rumah tangga. Hajat itu apa? Hajat itu adalah mayatarot tabu ala adamin istijabah ilaiha usrun wa su'ubatun. Suatu yang kalau tidak dipenuhi akan berdampak pada kesulitan atau berat. Sekarang ada pasang suami istri tidak punya anak-anak, itu kan ya susah, berat, sedih, bahkan bisa menyebabkan perceraian karena ketidakhadiran buah hati. Dan hajat itu bisa menduduki darurat. Al-hajah tanzilu manzilatan darurat amatan kanat khosoh. Jadi hajat itu dalam hukum, penetapan hukum itu bisa sama dengan darurat. Lanjut. Dari dalil kemudian illatul hukmi kita bisa istimbat bahwa inseminasi itu dibolehkan. Satu, jika inseminasi itu dilakukan dengan sperma suami sendiri, kemudian ovum yang dibuahi harus dari istri sendiri, rahim tempat kandungan dibesarkan harus kandungan istri sendiri. Dan yang keempat, pengeluaran sperma adalah dengan cara yang halal. Dan yang kelima ini, illatul hukmi, ini merupakan hajat. Kalau misalkan pasangan yang normal-normal saja ya tidak boleh. Ya, yang masih mungkin untuk hamil cara alamiah dengan proses koitus, maka ya tidak boleh. Ini karena darurat sudah tidak bisa, sudah bertahun-tahun berusaha ke sana kemari, dipijet nih, sampai ke dokter ahli kandungan, diobat nih, disuwuk nih, nah, itu kan. Saya juga semacam itu, mengalami semacam itu. Saya 2 tahun baru punya anak, ya sudah berobat, dokter ahli kandungan, kemudian yang terakhir pijet. Ternyata pijet itu juga ampuh juga. Istri saya pijetkan, dipijet bagian yang pijet perempuan ya, ibu-ibu. Nah ini dipijet 3 kali, alhamdulillah jadi. Ya, alhamdulillah. Nah ini perlu dimengerti bahwa keluar air mani yang halal itu kalau satu dengan ihtilam, mimpi keluar mani, metu dewe. Kemudian yang kedua, melihat atau berpikir pada sesuatu yang diperbolehkan. Lagi mikir-mikir tentang HKI, kok keluar air mani. Itu masuk air mani yang halal, yang muhtarom. Kemudian onani dengan tangan istrinya sendiri. Jadi kalau onani dengan tangan istrinya, air maninya muhtarom. Tapi kalau onani dengan tangannya sendiri, istri dengan tangannya sendiri beda loh ya. Kalau tangannya sendiri itu haram. Yang ketiga, yang keempat, istijmar bil hajar. Misalkan pas istinja dengan batu, kemudian kok terangsang. ini juga termasuk mani yang muhtarom, yang halal. Sedangkan yang tidak halal ini onani dengan tangan orang yang tidak halal, tangannya sendiri, bersetubuh dengan wanita lain, wati dubur, liwat atau sodomi, atau melihat pada hal yang diharamkan. Bon, itu tentang inseminasi buatan. Kemudian Bank ASI. Bank ASI itu adalah lembaga yang menghimpun air susu manusia atau air susu ibu murni dari para donatur untuk membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung. Ini
masalah Bank ASI ini memang tidak ditemukan ya sesuatu yang ilat hukumnya sama, makis alehnya itu tidak ada, kemudian hanya prinsip-prinsip yang harus diketahui. Ini misalkan wa ummahatukum alladzi arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah la radha'a illa ma ansyarul adma wa ambatal lahma. Kemudian yahrum minar radha' ma yahrum min nasab. Jadi permasalahan radha' sesuan. La radha'a illa ma kana fil haulaini. Ya, dalam kitab Sunan As-Shaghir. Kemudian kana fima unzila minal Qur'an asyuradu'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin. Fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an. Ada hadis lagi, nah Rasulullah antastardi al-hamqa. Kita tidak boleh menyusukan kepada wanita yang hamqa, wanita yang kumprung, wanita yang tidak baik. Ya, ini. Kemudian kita harus pegangi dalil juga, maqasidus syariah itu al-muhafadzah 'alan nasab. Ya, al-muhafadzah 'alan nasab, menjaga nasab. Nah, berdasarkan pembacaan nas-nas hukum di atas, ya tadi itu tidak usah saya maknani, saya kira panjenengan sudah bisa semuanya. Ini permasalahan Bank ASI tidak ditunjuk secara langsung ataupun mafhum oleh nas. Kemudian yang kedua, permasalahan Bank ASI belum ada kiasnya terhadap kasus yang telah ada dalil dan hukumnya. Beda dengan tadi apa? Tes DNA ada makis alehnya yaitu kiafah, ada dalilnya. Kemudian bayi tabung itu ada ilatul hukmi. Ya. Juga permasalahan Bank ASI ini belum disimpulkan dari kaidah dan dobit atau kaidah spesifik hukum. Jadi kaidah fikihnya juga belum diketemukan. Maka ini kita coba eksplorasi ya dalil-dalil dari pendapat para ulama. Ternyata masalah Bank ASI ini ulama berbeda pendapat. Ya, karena tentunya melihat fenomena Bank ASI ini mereka menggunakan kacamata yang berbeda. Menggunakan ilat yang berbeda. Sehingga kemudian kesimpulan hukumnya pun berbeda. Ada ulama yang mengharamkan. Ini dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Di sana disantumkan bahwa fa inna majlisa majma'al fiqhil islami al-mumbasyak ammandimatil mu'tamar al-alami. Itu dikatakan begini. Ba'da an urido alal majma' dirosah fiqhiyah wa dirosah tibbiyah haula bunukil halib. Setelah dipaparkan di hadapan lembaga studi fikih dan studi kedokteran terkait bank susu, ba'da ta'ammul fi ma ja'a fid dirasatain wa munaqasyati kullin minhuma munaqasyatan mustafidatan syamilat muhtalafu jawanibil maudu' tabayyana. Jelas. Yang pertama kesimpulan begini. Anna bunukal halib tajribatun qomat bihal umamul gharbiyah summa dhaharat ma'at tajribah ba'dus salbiyah al-fanniyah wal ilmiyah fiha fangkamasyat wa qulal ihtimam biha. Ternyata apa? Bank ASI itu adalah uji coba yang ada di negara barat. Yang kemudian memunculkan kejanggalan-kejanggalan. Menimbulkan permasalahan-permasalahan. Kemudian yang kedua, anal Islam ya'tabirur radha' lahmatan kalahmatin nasab yahrumu bihi ma yahrumu min nasab minan nasab bi ijma'il muslimin. Yang kedua, radha' itu bisa menyebabkan nasab. Ya. Dan nanti wabunukul halib ini ya dikatakan muaddiyatun ilal ikhtilat awir ribah. Jadi bank susu itu bisa menyebabkan ketidakjelasan nasab. Ya. Ketidakjelasan nasab. Ya anak esopo. Jangan-jangan nanti
pernah meminum susu ibu, kemudian ternyata dia menikahi anak ibu itu. Maka kemudian terjadi pernikahan sedarah, hubungan rodok. Yang ketiga, yang disampaikan oleh Majma'ul Bukhusil Islami ini, anal alaqa al-istimaiyah fil alam al-islami tawaffara lil maut al-huddaj au naqisul wazni aw naqisil wazni aw lil muhtaj ila laban al-bashari fil halatil khassah ma yahtaju ilaihi minal istirda at-tabi'i. Jadi masih mungkin sekarang ini tidak usah Bang Asi, kita menyusukan anak kita, misalnya ada anak yang lahir prematur, anak yang kurang timbangannya, atau anak yang lahir sebelum waktunya. Ini masih mungkin untuk disusukan secara alamiah. Masih mungkin disusuk nih, dicarikan tukang susu, ibu-ibu yang sedang dimintakan tolong, masih mungkin. Oleh karena itu, wabinaan ala dzalik qarrara awalan man'u insya'i bunuki halifit ummahat fil alam Islam. Dilarang mendirikan bank ASI. Yang kedua, hurmatur rodok minha. Ini jelas. Jadi alasannya itu. Jadi ini alasan-alasan yang disampaikan oleh yang mengharamkan bahwa bank ASI yang telah diuji coba di masyarakat barat ternyata menimbulkan beberapa hal negatif, baik dari sisi teknis dan sisi ilmiah. Kemudian yang kedua tadi, masih memungkinkan untuk mempersusukan anak kepada wanita lain secara alami. Yang ketiga, bisa menyebabkan bercampurnya nasab yang mengakibatkan rusaknya perkawinan. Kemudian yang keempat, ASI yang disimpan dalam bank berpotensi terkena virus dan bakteri yang berbahaya, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh orang yang mengharamkan. Tapi Fatawi Azhar ternyata memperbolehkan. Ya ini yang saya baca, banyak ini nanti tagnya. Nah ini yang jelas dari pertanyaan banyak itu, bank ASI menurut ulama yang memperbolehkan ini itu tidak bisa menjadikan mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI dengan bagi yang meminumnya. Gitu ya. Jadi kalau khawatir akan tercampurnya nasab, tidak akan terjadi. Terjadinya perkawinan yang satu masih saudara susuan tidak akan terjadi karena ASI ini tidak bisa menjadikan mahram. Ini kalau saya baca teksnya di sini. Nasso atau nusso fi madhabi Abi Hanifah ala anna rodok la yuharrimu illa idza tahaqqaqat syurutuhu. Jadi ya, tidak bisa menjadikan mahram kecuali memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Yang pertama, ayakunal laban alladzi yatanawaluhu radi labana mra'atin. Yang pertama, susunya harus susu perempuan. Jelas nih. Wa ayasila ilal jaf antorikil fami awil anfi. Masuk melalui hidung atau melalui mulut. Jadi kalau masuknya lewat disuntikkan, jadi apa itu? Impus, ya tidak. Yang ketiga, wa alla yakuna laban mahluton bi ghairihi. Nah ini, susu itu tidak tercampur dengan yang lain. Fa idza khalatul laban bi ghairihi fa imma ayyahlutu bisailin kalma wa dawa wa labanishat. Mungkin bercampur dengan yang cair seperti air, obat atau susu kambing, atau bercampur dengan benda padat. Nah ini tafsirannya begini. Ya, lanjutnya ini nih. Walau khalatus sa'il bisail kalma wa dawa wala banishat fal ibroh bil walabah. Kalau bercampur dengan benda cair seperti air, obat atau susu kambing, maka yang diperhitungkan adalah yang paling banyak. Wal mu'tabar fil walabah al azza au taghayyurul laun wa tu'mi. Ya. Nah, ini. Walau khalato labanu mura'ataini, kalau ada susunya dua perempuan tercampur, faqala Abu Yusuf innal ibroh lil ghalabah, yang diperhitungkan yang paling banyak. Ya. Kalau sama sabata at-tahrim bihima. Tapi ketika jadi kesimpulannya
ini Bang Asi, dalam masalah Bang Asi ini ulama berbeda pendapat karena illatul hukmi yang diambil ini berbeda. Saya kira itu pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita sambung dalam sesi tanya jawab. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya saya diam saja. Seharusnya yang dilakukan. Kita kasih kesempatan Pak Mufti. Pak Mufti kok masih di mute? Belum kedengaran. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Muhammad Syafi'i MPDI yang pada kesempatan hari ini telah memaparkan materinya dengan begitu jelas dan gamblang, dan seakan ini menjadi siraman bagi kami warga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dan ini menjadi suatu pencerahan yang luar biasa. Baiklah, kami kira tidak akan menarik ya ketika tidak ada dialog ya, tidak ada dialog langsung antara para peserta webinar dan pemateri kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada para peserta webinar untuk menyampaikan pertanyaannya, dan saya kira paparan yang telah disampaikan oleh pemateri kita tadi ini menjadi pemantik yang luar biasa ya bagi nalar kritis teman-teman mahasiswa terkait dengan proses istimbatul ahkam ya, dalam konteks dunia kontemporer seperti saat ini ya, yang tadi telah dijelaskan oleh para narasumber kita dengan studi kasus yang telah dilakukan tadi. Baiklah, kepada para peserta silahkan raise hand ya, silahkan raise hand untuk terlebih dahulu untuk bertanya kepada narasumber kita. Untuk sesi pertama ini, kami buka 3 penanya. Terlebih dahulu silahkan raise hand. Ini sudah ada 1 yang masuk, Yai. Langsung saja untuk menghemat waktu dari Arfan Zahriza. Arfan Zahriza, silahkan menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfan Zahriza dari HKI 3B, Yai. Saya ingin bertanya mengenai donor bayi tabung tadi. Itu bagaimana dengan silsilah atau nasabnya tersebut, Pak Yai? Kalau spermanya itu dari laki-laki lain, tapi dibenihkan ke istrinya, itu bagaimana kenasabannya anak tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya berikutnya ada? Baiklah, sambil menunggu penanya yang lain, monggo Yai untuk ditanggapi terlebih dahulu. Monggo. Monggo Yai, bisa ditanggapi pertanyaan langsung dari langsung. Ya, terima kasih Mas Arfan Zahriza. Jadi tadi saya sampaikan bahwa bayi tabung yang diperbolehkan itu adalah ketika sel sperma dari suami, ovum dari istri, dan ditanamkan di
rahim istri sendiri. Ya. Kalau selain itu tidak memenuhi syarat itu, maka hukumnya adalah haram. Dan itu termasuk bentuk perzinaan. Jadi dalam awal-awal saya sampaikan bahwa tidak halal seseorang itu menaruh ma'ahu zar'ahi, air spermanya di sawah saudaranya. Tidak halal bagi seorang itu untuk menyiramkan air maninya ke yang bukan pada istrinya. Ya. Sehingga kalau yang terjadi adalah bayi tabung itu dengan pakai sperma donor, ya, dari sperma dari laki-laki lain, maka ya tidak punya hubungan nasab dengan ayahnya. Anak zina itu kan nasabnya hanya kepada ibu. Itu hukumnya anak zina, hasil perzinaan. Ya, cuman lewatnya tidak dengan koitus itu saja. Kalau zina langsung kan lewat jima, hukuman seks. Nah ini zina tetapi tidak hubungan seks. Jadi anaknya haram. Dan inilah yang dilarang secara keras. Bahkan seorang ulama kontemporer, Syekh Mahmud Saltut, itu mengatakan wa idza kana talqih al-bashari bi ghairi ma'iz zauji ala hadzal wad'i wa bitilkal manzilah kana tuna syakkin afdu'a jirman wa ashadda nukron minan tabanni. Jadi kalau talqih al-bashari tadi bayi tabung itu sumbernya bukan air mani suami atau bukan air ovum dari istri, atau diletakkan di bayi di rahim wanita lain. Ada kan tadi saya sampaikan ada 8 kemungkinan bentuk bayi tabung. Mungkin dari suami istri, sel telurnya dari suami, kemudian spermanya dari suami, ovumnya dari istri, tapi kemudian dititipkan ke rahim yang lain, wanita lain, ya kan? Maka ini juga tidak boleh, ini haram juga. Jadi syaratnya harus tadi sperma dari suami, sel telur dari istri, diolah baik di luar, karena ada 2 metode tadi ya, ditabung, kemudian atau dengan cara menggelontorkan tadi, metode yang ketiga, gamet tadi, itu dua-duanya boleh ketika ini sel sperma dari suami, sel telur dari istri, dan diletakkan di rahim istri. Dan catatan lagi dalam hasil Basul Masail itu diceritakan harus pengeluarannya air mani itu dengan cara yang muhtaram, dengan cara yang halal. Karena kalau pengeluarannya dengan cara yang ghairu muhtaram, misalkan dengan cara onani, ini anak tidak bisa juga nyambung dengan ayahnya. Tidak bisa nyambung nasab dengan ayahnya. Ini seperti yang disampaikan oleh Imam Romli. Ya. Jadi itu Mas Arfan. Jadi nasabnya bagaimana? Ya tidak punya nasab. Tidak punya ayah. Anak zina waladu zina la yunsabu ila abihi. Anak zina itu tidak punya nasab kepada ayahnya, hanya kepada ibu. Jadi statusnya ketika spermanya dari donor itu anak zina. Maka dilarang metode semacam ini. Terima kasih Pak Yai. Itu mesti. Pertanyaan lagi Pak Yai. Iya. Kan pernah ada kasus gini toh. Perempuan yang dijima oleh iblis atau setan atau genderuwo itu bagaimana Pak Yai hukumnya? Ya. Wanita yang dijima oleh setan atau genderuwo itu loh. Kayak di film-film itu kan ada kenyataan katanya. Ya, itu anaknya bagaimana? Ya anak genderuwo. Jadi ya ini kajiannya supranatural nih ya. Kajian mistis. Ya. Setan itu ya, dalam hadis ada hadisnya. Ketika seseorang suami menggauli istrinya, dia berdoa Allahumma jannibis syaiton. Udah apa belum Mas Bayu? Allahumma jannibis syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana lam yadurruhu syaiton. Maka setan tidak akan bisa mengganggu dia. Sebaliknya kalau ketika tidak berdoa semacam itu, setan akan membersamai
laki-laki itu dalam jima, sehingga anaknya nanti ya termasuk anaknya setan. Setan ikut berpartisipasi. Bisa saja terjadi, ya. Tapi memang secara apa ya? Itu hal yang di luar lah, di luar apa ya? Di luar kebiasaan. Karena setan itu makhluk abstrak, makhluk gaib, sementara kita makhluk fisik. Mestinya antara makhluk yang abstrak dan makhluk fisik ini tidak bisa bertemu, tidak bisa seperti tadi melakukan hubungan senggama. Kecuali memang setan ini dengan kekuatannya dia jilmo jadi manusia. Jilmo jadi manusia. Maka bisa jadi seperti itu. Dan itu dalam apa ya? Cerita-cerita orang-orang dulu memang pernah terjadi. Ada anak genderuwo, bapak genderuwo. Ya gimana ya, anak zina, anak bukan, karena anak di luar pernikahan. Maka ketika seperti itu seorang suami ini harus apa? Nafyul, menafikan bahwa dia itu anaknya. Ya, saya kira itu. Mas Bayu atau Mas Arfan tadi? Mas Arfan. Oh, Mas Arfan ya. Mas Bayu ini yang bawah ya, Mas Zahriza. Ya. Terima kasih Mas Arfan atas pertanyaannya. Tampaknya ini antusiasme peserta sangat tinggi, Yai. Ada lagi pertanyaan ya dari Khotijah ya, dari Khotijah. Ada yang resen Khotijah, kemudian Khofifah Indah, Imas Suroya. Silahkan yang pertama kepada Khotijah dulu kami berikan kesempatan. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kameranya. Yang ingin saya tanyakan yaitu dalil dan metode istinbat yang cocok untuk perkawinan turun ranjang atau perkawinan ganti fikar. Sekian dan terima kasih. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Khotijah. Jadi Khotijah ini minta dalil yang tepat, Yai, untuk perkawinan turun ranjang. Dan ini sepertinya salah satu tradisi dalam perkawinan seperti itu. Kemudian langsung saja untuk penanya ketiga ya. Penanya ketiga dari Khofifah Indah. Silahkan Khofifah Indah. Baik, terima kasih Bapak Mufti. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khofifah Indah Imas Suraya dari HKI 3E. Di sini saya ingin bertanya mengenai Bank ASI yang telah dibahas tadi. Nah, di Indonesia sendiri itu banyak menganut dari mazhab Syafi'i. Nah, untuk mazhab Syafi'i sendiri, bagaimana menyikapi mengenai Bank ASI ini sendiri? Karena kan tadi seperti sudah dijelaskan oleh Bapak, Syafi'i itu takut adanya percampuran nasab dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya itu bagaimana hukum mengenai Bank ASI di Indonesia sendiri, terutama menurut perspektif dari mazhab Syafi'i seperti itu, Bapak. Oke, untuk termin pertama kami kira cukup dulu. Nanti jika masih ada waktu kita lanjutkan pada termin kedua ya. Monggo Yai, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Khotijah terkait perkawinan turun ranjang, meminta dalil yang tepat untuk mengkajinya. Kemudian yang kedua adalah dari Khofifah Indah Imas dari HKI 3E terkait dengan Bank ASI, ini meminta analisis ya, meminta analisis menurut perspektif mazhab Syafi'i karena memang mayoritas masyarakat di Indonesia ini menganut mazhab Syafi'i. Monggo disumanggakan ya. Yai. Perkawinan turun ranjang ya, itu adalah perkawinan ketika ada sepasang suami istri, istrinya meninggal misalkan begitu, atau cerai, kemudian adiknya yang dinikahi, itu ya turun ranjang, itu seperti itu Mas Mufti ya? Ya, sepertinya seperti itu ya. Oh iya.
Jadi apakah ada dalilnya dari dalam Al-Quran Al-Hadis? Ini saya share dari Maktabah Syamilah ya. Saya carikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang wanita-wanita mahram. Ya. Ayat yang membahas surat An-Nisa ayat 23. Wanita-wanita yang menjadi mahram kita. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Sampai ini. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jadi diharamkan bagi kalian mengumpulkan antara dua orang bersaudari, mbaknya dan adiknya. Itu tidak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali sesuatu yang sudah dahulu. Artinya misalkan mbaknya sudah wafat, kemudian menikahi adiknya, itu diperbolehkan. Jadi yang tidak boleh ketika dua-duanya bareng. Tapi kalau ganti-ganti, ya, bareng Mbak E, terus ganti adik E. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh kan ketika kumpul, ketika bersama-sama. Atau adiknya dulu, kemudian mbaknya. Adik E kemudian sudah dinikah, cerai atau wafat, kemudian menikahi mbaknya. Itu boleh. Yang tidak boleh itu ketika digabung. Itu antara mbak sama adik, sama antara seorang dengan buliknya juga sama, tidak boleh. Jadi walaupun teksnya itu berbunyi wa antajma'u bainal ukhtaini, ya, di antara dua wanita yang bersaudara, tetapi bisa juga ini masuk adalah bude. Tidak boleh kamu mengumpulkan antara bude dan ponakannya, jadi budenya Mbok Rabi, ponakannya Mbok Rabi, itu tidak boleh. Atau mbahnya dan putunya juga tidak boleh. Ya. Sudah jelas ya, Mbak siapa Mbak tadi, Mbak Khadijah. Ya. Ini hak dalilnya wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Untuk yang kedua dari Mbak Khofifah, bagaimana pendapat mazhab Syafi'i? Jadi dalam mazhab Syafi'i, dalam literatur fikih ini memang tidak ada sesuatu yang sharih ya tentang hukum Bang Asi ini. Tetapi dari tadi kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh itu ini menyatakan keharaman, ketidakbolehan Bang Asi ini. Ini pernah kita bahas dalam sebuah forum Basul Masail. Yang akan saya share juga ya. Ini jadi kalau dalam Basul Masail itu modelnya ada deskripsi masalah. Ini nampak enggak ini? Enggak nampak ya? Maktabah Samilahnya nampak ya? Yang tadi, yang baru belum. Samilahnya. Nah, ya. Yang ini ya. Nah, Ini dalam bahasa saya dari bagaimana pandangan fikih menyikapi bank susu di atas, ini dijawab ilegal. Jadi ini yang sama dengan Fiqhul Islam wa Adillatuh ya. Dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, nasab atau saudara susu akan tidak jelas dan sulit teridentifikasi. Sehingga tadi akan menyebabkan kerusakan dalam perkawinan. Kemudian alasan yang kedua, kasus bayi prematur bukanlah hal yang sering terjadi sehingga mengharuskan jasa bank. Kalau dalam bahasanya Fiqhul Islami tadi masih mungkin, misalkan ada bayi prematur itu kita susukan dengan cara yang alami, yaitu dengan tetangga atau wanita yang disewa untuk menyusui. Kemudian yang ketiga, alasannya air susu yang tidak langsung akan rusak dan tidak tergantikan oleh perkara yang lain. Ini ya. Jadi ini dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, kemudian ada Fatawi Wurud Syariah Mu'asirah. Ini juga sama redaksinya. Itu Mbak ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu kalau kita masih terikat dengan mazhab Syafi'i, ini kelihatannya masih satu dzari'ahnya. Tadi ada metode ijtihad, itu ada satu dzari'ah untuk menghalangi terjadinya sesuatu yang buruk. Ya, tercampurnya nasab, kemudian
Ada lagi hadis yang saya sampaikan tadi. Susu yang la tastardiu alhamko, jangan engkau susukan kepada wanita yang nakal. Karena air susu ini akan menurun. Sifat dan karakter akan menurun kepada yang disusui. Maka kita tidak tahu nanti air susu dari Bang Asi itu apakah air susu dari wanita muslimah atau dari wanita yang kafiroh, apakah dari wanita yang sholihah atau dari wanita yang fasikoh. Jangan-jangan yang kita susukan kepada anak kita ini justru air susu yang wanita yang fasik, yang tidak beragama. Nah, ini bisa menurun kepada anak kita. Maka saddu dzari'ahnya agar tidak terjadi hal-hal yang buruk, itu ulama Syafi'iyah masih mengatakan hukumnya haram. Nah, kecuali memang dalam kondisi darurat. Kondisi darurat misalkan ini tidak ada yang lain kecuali Bang Asi. Cari kemana-mana tidak ada wanita yang sedang menyusui, yang bisa menyusui. Akhirnya adanya ya ini. Untuk keselamatan bayi prematur ini yang membutuhkan susu dan ibunya tidak bisa menyusui. Maka boleh. Al-darurat tubihul mahdurat. Ya. Tentunya ketika al-darurat tubihul mahdurat, darurat itu memperbolehkan hal-hal yang diharamkan. Yang diperbolehkannya ya sekedarnya, tidak berlebihan. Tapi kalau saat ini kan banyak ya susu-susu formula-formula itu. Walaupun ya menurut penelitian susu-susu formula itu tidak akan bisa menggantikan susu ASI. Ya, tetapi setidaknya daripada menggunakan hal-hal yang belum jelas hukumnya, kita menggunakan yang sudah jelas hukumnya. Saya kira itu Mbak Khofifah yang bisa saya sampaikan tentang hukum Bang Asi tadi menurut tinjauan mazhab Syafi'i. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak saya sampaikan. Berarti dapat saya simpulkan berarti lebih baik menghindari terlebih dahulu. Jika benar-benar dalam kondisi yang tidak memungkinkan, baru diperbolehkan mengambil jalan tersebut, seperti itu Bapak ya? Iya, betul. Baik, terima kasih banyak Bapak. Berikutnya kami buka termin kedua dengan 3 penanya. Yang pertama adalah dari Ahmad Husain Mundir, kemudian yang kedua dari Rahma. Tampaknya masih ada 2 penanya. Baiklah, kami persilahkan yang pertama kepada Ahmad Husain Mundir. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mufti atas waktu yang telah diberikan. Saya izin bertanya kepada Yai Syafi'i, ya ini terkait permasalahan kontemporer. Bagaimana hukum video call seks yang dilakukan oleh suami istri yang terpisah jarak fisik karena tuntutan pekerjaan, Pak? Jadi kan biasanya di dalam VCS sendiri ini suami dan istri itu untuk mencapai puncak hasrat seksual atau biasa kita kenal dengan orgasme itu dengan cara, mohon maaf, onani dan masturbasi. Jadi bagaimana VCS yang dilakukan oleh suami istri yang terpisah jarak karena tuntutan pekerjaan, ya, di mana VCS tersebut itu bisa dilakukan oleh atau dengan masturbasi dan onani. Pertanyaannya, dalam kasus tersebut itu bagaimana proses penggalian hukumnya? Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua dari Rahma. Silahkan Rahma. Terima kasih Pak Mufti. Mohon maaf tidak bisa menyalakan videonya. Oh, niki Bu Rahma nggih. Oh, nggih, monggo Bu Rahma, Bu Dokter Rahma. Ngapunten. Kula kinten mahasiswa. Nggih, monggo. Oh, enggak apa-apa. Ini terima kasih kepada Pak Syafi'i yang telah memberikan wawasan dan keilmuan yang luas kepada kami terkait dengan istimbat hukum, terutama pada ranah atau aspek hukum keluarga ya. Tadi dijelaskan terkait dengan tes DNA, bayi tabung dan sebagainya. Yang mungkin menjadi ini ya semacam perlu ada semacam pencerahan kepada kami terkait dengan cara penetapan nasab sebagaimana disampaikan oleh Pak Syafi'i tadi itu bisa dilakukan dengan melalui perkawinan, pengakuan, pembuktian, kiafa dan kemudian DNA. Dan yang menarik itu adalah kiafa.
Khilafah sendiri di dalam fikih atau di dalam hukum Islam itu sendiri masih ikhtilaf, di mana ulama meskipun ada kesepakatan dari kalangan mayoritas ulama, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad, dan beberapa ulama lainnya itu sepakat tentang penggunaan khilafah di dalam menetapkan nasab seseorang. Namun Abu Hanifah itu berbeda. Jadi penetapan nasab dengan khilafah itu tidak kuat karena khilafah itu kan melakukan ramalan berdasarkan karakteristik anggota tubuh. Jadi atau anggota badan itu tidak begitu kuat terbukti, beda dengan DNA dalam konteks sekarang. Jadi tidak terlalu identik DNA itu dan khilafah. Kalau khilafah itu hanya berdasarkan ramalan dengan melihat mungkin keserupaan rupa, warna kulit, terus sifat dan sebagainya. Sementara DNA itu bisa dibuktikan secara sains, ya. Dan keakurasiannya itu lebih dari 90%. Nah, yang belum dijelaskan oleh Pak Syafi'i tadi, ya, meskipun DNA itu sebagai alat bukti, ya, untuk menetapkan hubungan hubungan nasab mungkin, ya, hubungan nasab itu belum dijelaskan apakah DNA itu dapat digunakan sebagai alat bukti, ya, untuk nasab dari hasil zina. Nah, ini tadi belum dijelaskan. Meskipun di pembahasan berikutnya Pak Syafi'i menjelaskan bahwa anak zina itu nasabnya hanya kepada ibu. Tetapi bagaimana tes DNA yang memiliki akurasi yang begitu kuat dibanding dengan khilafah itu bisa digunakan sebagai alat atau bukti penentuan nasab tersebut. Sementara khilafah sendiri yang tidak begitu kuat itu bisa dipakai atau digunakan oleh para imam madhab, ulama terdahulu di dalam menetapkan nasab, sebagaimana didasarkan pada beberapa hadis. Demikian, itu yang pertama, Pak Pak Syafi'i. Kemudian bagaimana tes DNA tersebut jika dikorelasikan dengan hifdzun nasl dan juga beberapa hadis yang melarang menasabkan anak zina dengan ayahnya. Terima kasih Bapak Syafi'i. Mohon pencerahannya kepada kami. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Rahma yang telah menyampaikan pertanyaannya. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Syafi'i untuk menanggapi dua pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Yang pertama dari Saudara Ahmad Husain Mundir tentang video seks bagi suami istri yang LDR. Kemudian yang kedua dari Bu Rahma terkait dengan DNA, tes DNA sebagai alat bukti, ya, alat bukti nasab. Nah, seperti itu. Monggo, ya. Yai. Ya, terima kasih. Dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Itu orang-orang yang senantiasa menjaga farjinya, alat kemaluannya, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Jadi penyaluran seks itu hanya diperbolehkan dua, yaitu istri atau budak. Budak sekarang sudah tidak ada. Maka yang boleh ya hanya istri sekarang. Selain itu, penyaluran hasrat seksual kepada selain istri dengan cara apapun ini tidak boleh. Termasuk dengan tadi, dengan onani dan masturbasi. Jadi walaupun melihat wajah
istrinya melalui video call, si istri melihat suaminya, suami melihat istrinya, kemudian masing-masing melakukan, yang laki-laki, yang suami melakukan onani, yang istri melakukan masturbasi, tetap haram, ya, tidak diperbolehkan. Nah, dalam mazhab Hanafi memang ada yang menarik ini. Jadi ketika sudah, kalau bahasanya libidonya sudah memuncak ilau idza ghalabati syahwat, kemudian istrinya jauh, ya, istrinya jauh, ya, dan kalau dia tidak melakukan ini dikhawatirkan dia melakukan perzinahan, ya, maka dia membutuhkan saluran. Maka dalam mazhab Hanafi itu fastamna biqasdi taskiniha, dia melakukan onani untuk menenangkan libidonya itu. Maka ini, tapi masih ragu-ragu, Imam Hanafi masih ragu-ragu. Farroja, semoga saja lawabala, tidak berdosa. Semoga saja. Jadi ketika memang apa ya, seperti tadi yang ditanyakan oleh Mas Husain Mundir tadi, Ahmad Husain Mundir, sudah memuncak, sama-sama rindu, sama-sama kangen, tidak ada tempat penyalur yang lain, udah lewat video call, maka ini ada apa ya, pendapat, jadi namanya fikih ya biasa, perbedaan pendapat itu wajar. Jadi perbedaan pendapat dalam fikih itu tidak suatu yang tercela. Jadi ada pendapat, yaitu pendapatnya Imam Madzhab Hanafi yang menyatakan apa, istimna itu untuk menenangkan syahwatnya itu farroja, semoga saja diampuni oleh Allah. Ya, daripada dia wukuk fi zina, daripada dia melakukan perzinahan. Ya. Nah, ini saya disampaikan ya dalam rangka apa ya? Solusi. Jadi ada dalam kitab At-Tasyri' al-Sinai itu disampaikan semacam itu. Tapi pada prinsipnya namanya apa? Istimna, ya, atau onani atau masturbasi, ini hukumnya tetap haram, ya, kecuali kalau memang dia terpaksa, kalau tidak melakukan itu justru dia akan jatuh ke dalam perzinahan. Nah, ini mungkin masuk dalam kaidah idza ta'aradul mafsadani ru'ya akbaruma birtikabi akhafihima. Ketika ada dua doror yang sedang bertemu, yaitu doror dia apa, melakukan istimna itu doror, kemudian dia melakukan berzina juga doror, zina itu ya dosa, istimna juga dosa, maka dia melakukan dosa yang lebih kecil, yaitu istimna. Itu yang di metode kajian ijtihadnya mazhab Hanafi tadi. Kemudian ini pertanyaan yang berat ini ya, apa, dari Bu Rahma ya. Ini Bu Dr. Rahma gitu ya, ya Mas Mufti? Bu dosen ya? Oh. Ya, Bu Dr. Rahma. Oh ya. Betul. Oke. Jadi memang masalah yang tidak secara eksplisit, tidak mantuk ya dalam apa, kan masalah khilafah, walaupun tadi ada dalilnya, itu hanya Nabi mengatakan kelihatan bahagia. Ini belum dalil yang mantuk. Maka kemungkinan khilaf itu masih saja terjadi. Jadi ketika diteliti, memang metode khilafah ini ada yang al-mujizin, ada yang memperbolehkan. Ada juga yang ghairil mujizin. Ya. Ada yang tidak memperbolehkan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rahma tadi, memang itu yang saya belum baca literaturnya ya. Saya tadi karena yang saya sampaikan kan yang saya baca. Yang tidak saya baca literaturnya, yaitu beliau menyampaikan bahwa mazhab Hanafi ini tidak memperbolehkan qiyafah. Dengan alasan qiyafah ini ya sama dengan apa, praktek perdukunan. Ya, ini yang kemudian mungkin disangkal oleh mazhab-mazhab yang lain. Kalau misalkan qiyafah itu sama dengan praktek perdukunan, saya Nabi tidak akan menampakkan kebahagiaannya, menampakkan kerelaannya. Tapi ternyata Nabi menunjukkan kerelaannya. Ya, tapi memang ya masih bisa debatable ya, masih bisa diperdebatkan. Karena apa?
masruron itu apakah karena kiafahnya atau karena ketemu ini antara Zaid bin Harisah dan siapa tadi? Zaid bin Harisah dan siapa? Ayahnya tadi. Gitu ya. Ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, jadi kalau masih khilaf, ya memang dalam teksnya, dalam kitab Takmilatul Majmu' ala Syarhil Muhadzab, itu memang ini juga literatur yang saya baca kemarin, itu memang penelitian tentang kiafah memang ada yang al-mujizin, ada yang ghairil mujizin, ada yang ada Usamah bin Zaid ya, Usamah bin Zaid dan Zaid bin Harisah. Jadi ketika Mudalliji, seorang ahli kiafah ini menentukan nasab antara Usamah bin Zaid dan Zaid bin Harisah, ini menunjukkan bahwa ketika dengan kiafah, ya dengan kiafah, ini juga menunjukkan bahwa nasab pun bisa tersambung. Ya, dengan kiafah ini bisa dijadikan qarinah bahwa nasabnya Usamah ini sambung dengan nasabnya Zaid bin Harisah. Usamah bin Zaid, Zaid bin Harisah. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah DNA ini sudah bisa dijadikan sebagai qarinah? Tadi sudah saya sampaikan dalam pernyataan saya di awal bahwa ya DNA ini bisa dijadikan sebagai qarinah. Ya, bahkan tes DNA ini akurasinya dengan kiafah ini lebih akurat. Nah, apakah dengan begitu kemudian nasab seseorang itu bisa tersambung? Ya, ini. Jadi ada perbedaannya antara antara penentuan nasab dengan ini tes DNA ini. Jadi kalau memang betul-betul dengan tes DNA, tetapi itu adalah hubungan di luar nikah, ya, sebagaimana tadi, anak zina tidak bisa senasab dengan orang tuanya. Ini jelas. Jadi urusan nikah, urusan nasab dalam hukum Islam ini harus ada dalam pernikahan yang sah. Ketika di luar pernikahan yang sah, maka nasab ini tidak bisa. Walaupun untuk membuktikan bahwa ini anak tenan apa, itu bisa. Untuk menentukan apakah ini anaknya, iya bisa ditentukan dengan tes DNA. Tetapi untuk nasab ini tidak bisa. Karena nasab itu harus dalam perkawinan yang sah. Mungkin itu ada salahnya, saya mau dikoreksi Bu Rahma. Terima kasih Pak Syafi'i. Okay. Mungkin dari Bu Rahma ada feedback, kami persilahkan. Sudah cukup, Bu? Ya, memang kalau membahas tentang hubungan nasab antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya, ini memang perdebatan yang sangat rumit. Mungkin tidak cukup 2 SKS mungkin, Pak. Ya. Ya, tapi itu tadi sudah memberikan pencerahan, ya dianggap cukup, mawon nggih. Baiklah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada para penanya yang telah menyampaikan pertanyaannya di forum ini, dan ini menjadi inspirasi ya dan tambahan pengetahuan bagi kita semua, khususnya para nazirin dan samiin di forum ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Bapak Kiai Syafi'i MPDI, yang telah membimbing membimbing kami di forum ini, dan semoga apa yang telah disampaikan tadi ini karena kerelaan beliau akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kami semua, khususnya bagi para mahasiswa di jurusan Hukum Keluarga Islam dan umumnya bagi seluruh warga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
Berikutnya, sebelum forum ini kami akhiri, kami berikan kesempatan kepada narasumber kita, Bapak Kiai Muhammad Syafi'i MPDI, untuk menyampaikan closing statement-nya. Monggo, Yai. Para sami'in was sami'at yang saya hormati, jadi dalam hukum Islam itu senantiasa berkembang, senantiasa dinamis, dan perbedaan pandangan, perbedaan pendapat itu suatu yang wajar karena itu hasil ijtihad. Sehingga ada Imam Syafi'i yang pernah mengatakan dalam masalah ijtihad, in kana ijtihadi shawab yahtamil khata, qauli shawab yahtamil khata wa qauluka khata yahtamil shawab. Pendapat saya benar tetapi mungkin juga salah. Tapi pendapatmu itu salah tapi mungkin juga benar. Jadi dalam hasil ijtihad itu tidak ada kebenaran mutlak. Seperti tadi dalam hukumnya bayi tabung, hukumnya tes DNA, hukumnya kiafah, hukumnya misalkan KB, atau hukumnya cangkok, itu hal-hal yang baru. Ini bisa saja berbeda pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lain, antara satu pakar dengan pakar yang lain, dan perbedaan itu sesuatu yang wajar. Kalau misalkan tidak hanya dalam hal yang baru, dalam masalah furu'us syariat, tentang misalkan wudhu saja banyak sekali pendapat-pendapatnya. Jadi kalau kita baca semacam itu, maka kita tidak jadi orang yang gumunan, tidak menjadi orang yang suka menyalahkan orang lain. Nah, ini penting sekali karena saat ini muncul kelompok-kelompok yang sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir. Pokoknya orang cocok karo kelompok ya bid'ah, ya kafir. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita. Kita harus bisa menyebarkan rahmat, menyebarkan ajaran tawassut yang tidak memandang bahwa diri kita ini yang paling benar, tetapi kita bisa melihat sisi-sisi kebenaran dari orang lain. Demikian Mas Mufti dan seluruh peserta webinar pada pagi hingga siang hari ini. Kalau ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah, kalau ada salahnya itu semata-mata dari kekurangan saya sendiri. Ya memang setelah saya jadi kepala sekolah itu membacanya sangat kurang, Mas. Mungkin lain kalau saya jadi dosen mungkin beda ceritanya. Kalau dulu saya ketika masih saya pernah jadi dosen ngajar di Setai Dipo, itu masih sering baca, sering nulis. Tapi setelah ini sekarang jadi kepala sekolah itu wes urusan administrasi yang diurusi, akhirnya terlena. Dan saya bersyukur sekali ini Pak Musonep nyuruh saya untuk ngisi di sini, saya kembali belajar lagi. Semoga semangat belajar saya semakin tumbuh lagi untuk belajar dan belajar. Saya senang sekali diundang di forum ini, dan alhamdulillah dengan saya berpartisipasi di forum ini, saya tambah ilmu, saya tambah pengalaman. Ternyata kalau di webinar semacam ini. Demikian Mas Mufti dan teman-teman yang lain, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga dari kami warahmatullahi sebagai moderator mulai awal sampai akhir dalam memandu jalannya diskusi. Banyak kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sekali lagi semoga apa yang kita dapatkan di forum ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kemudian sesi akhir adalah doa yang akan disampaikan oleh Pak Kajur, Pak Dr. Ahmad Musonef MHI. Monggo Pak Kajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama ma'alaikatul muqarrabin
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ingatkan kepada para peserta sebelum meninggalkan meeting Zoom ini untuk mengisi presensi terlebih dahulu, dan dari saya sebagai moderator undur diri, mohon undur diri Yai.